salah satu isu yang cukup panas mungkin beberapa minggu atau 1 bulan yang lalu, yaitu mengenai pilkada langsung atau pilkada yang dipilih oleh DPRD. Bangsa ini sudah memulai pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005. Artinya hampir 20 tahun kita menjalani proses demokrasi. Evaluasi terus dilakukan. Kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari praktik politik amplop hingga persoalan ambang batas pencalonan yang awal mulanya berbasis kursi lalu diubah menjadi ambang batas perolehan suara sah partai politik. Pesan utamanya jelas, bangsa ini sedang terus belajar memperbaiki sistem pemilihannya. Perubahan demi perubahan dilakukan agar sistem demokrasi kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, PSI berpandangan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan sistem pemilu kita seperti apa ke depannya. Meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi undang-undang, namun saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Rakernas PSI itu adalah momentum yang sangat-sangat baik. Ini adalah konsolidasi nasional sekaligus tindak lanjut transformasi pasca Kongres di Solo. PSI telah bertransformasi, bukan hanya soal logo, tetapi juga cara pandang menjadi partai yang lebih terbuka. Partai super terbuka adalah jawaban atas tantangan zaman, atas praktek politik tertutup yang menciptakan jarak antar elit dengan anggota bahkan dengan masyarakat, di mana keputusan-keputusan seringkali hanya ditentukan oleh struktur tanpa melibatkan kader sama sekali. Melalui Rakernas kita meneguhkan PSI sebagai rumah bersama, rumah bagi buruh, rumah bagi nelayan, rumah bagi petani, rumah bagi pekerja informal. Siapapun, seluruh lapisan masyarakat kita terima. Semua ini akan diperkuat melalui keputusan-keputusan strategis yang akan ditetapkan di Rakernas PSI kali ini. Selain itu, Rakernas ini juga akan menetapkan arah kebijakan dan kerja politik PSI dalam jangka pendek menengah hingga 2029, termasuk agenda aksi politik nasional seperti pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan. Teman-teman sekalian, yakin dan percayalah, PSI akan menjadi partai yang sangat-sangat besar. Sedikit demi sedikit tata kelola partai akan kita sempurnakan. Kuncinya satu, konsisten. Jika kita konsisten menjalankan mekanisme dan tahapan, PSI akan tumbuh menjadi partai yang kokoh. Saya terus memantau kerja-kerja struktur, bukan hanya di tingkat nasional saja, tetapi juga hingga ke kabupaten kota sebagai sampel. Saya tahu di sini semua ini saya bisa tunjuk yang mana sebenarnya yang belum kerja dan yang sudah kerja. Jadi hati-hati akan saya ganti. Di sini saya juga bukan hanya ngomong mengenai DPW dan DPD ya, saya mengenai juga nih teman-teman DPP yang di depan semua sama. Semua akan kita evaluasi 3 bulan ke depan. Karena itu
Saya itu enggak butuh laporan ABS, asal Bapak senang. Isinya kok tipu-tipu aja. Yang saya butuhkan itu adalah data real di lapangan. Itulah sebabnya saya itu enggak hanya di Jakarta, tapi saya langsung turun ke teman-teman di DPD, DPC, supaya apa? Saya tahu permasalahan realnya, jangan cuma ABS. Dalam kesempatan ini, karena yang hadir ini kan DPW, DPD maupun DPP, DPP nggak usah lah ya. Yang DPD paling jauh di sini siapa ya? Yang paling jauh kemarin kalau saya di Rakorwil Sulsel itu kan dari Pasangkayu 16 jam perjalanan. Oh, Aceh dari Sabang ada? Dari Aceh mana? DPD Aceh, coba salah satu DPD Aceh. Satu aja DPD Aceh sini, mana maju depan sini.